Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta sirah dan sejarah Islam, bertemu lagi bersama Maria Masirah Channel. Islam telah melahirkan generasi emas dan pilihan yang tercatat dalam tinta emas peradaban. Inilah generasi di bawah naungan konsep nubuwah. Generasi Robani yang memiliki kiprah yang sangat luar biasa demi keberlangsungan dakwah. Di antara nama yang tercatat dalam tinta emas sejarah adalah sahabat mulia Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah adalah salah satu nama yang bersanding dengan 9 nama yang lain yang telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Al-Ashrah al-Mubashshiruna bil Jannah, atau 10 orang yang dijamin masuk surga. Mereka itulah adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Satu peristiwa yang sangat membekas di hati dan pikiran para sahabat mulia Rasulullah SAW tentang Thalhah bin Ubaidillah, yaitu peristiwa Uhud. Hingga banyak sahabat yang berkomentar jika Uhud adalah harinya Thalhah. Mengapa demikian? Bukan tanpa alasan mereka berkomentar demikian. Namun apa yang dilakukan oleh Thalhah benar-benar sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya hal ini tanpa mengurangi atau menghilangkan kiprah sahabat yang lainnya. Peristiwa Uhud adalah peristiwa bersejarah dan menjadi pelajaran bagi kaum muslimin saat itu. Kaum muslimin yang berjumlah 700 pasukan menghadapi pasukan Quraisy pimpinan Abu Sufyan bin Harb yang berjumlah 3.000 pasukan. Meski dengan jumlah yang lebih sedikit, kaum muslimin mampu mengendalikan medan pertempuran karena Rasulullah SAW mengatur dengan strategi yang matang. Pasukan Quraisy kocar-kacir menghadapi kaum muslimin hingga mampu dipukul mundur. Hal ini menjadikan sebagian dari kaum muslimin, terutama para pemanah yang ditugaskan untuk tetap berada di bukit tempat mereka berjaga, merasa kaum muslimin sudah menang dan akhirnya mereka meninggalkan pos jaganya dan hanya tersisa 5 orang saja. Akhirnya hal ini dimanfaatkan oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih kafir dan menjadi panglima perang Quraisy. Khalid bin Walid menghantam pasukan Islam dengan pasukan berkudanya. Kaum muslimin yang tadinya di atas angin kini berubah keadaan menjadi terdesak dan barisan tercerai-berai. Rasulullah pun menjadi sasaran empuk musuh hingga tersiar berita Rasulullah SAW wafat. Melihat hal itu, semua sahabat kemudian bergegas menuju Nabi yang saat itu sedang terdesak oleh musuh hingga beliau terluka. Para sahabat mengelilingi Nabi, tak terkecuali Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah merangkul Nabi dengan tangan kirinya, sementara badannya ia dekapkan ke Nabi dan tangannya memegang pedang. Ia jadikan tubuhnya sebagai tameng hidup untuk melindungi Nabi dari terjangan senjata-senjata musuh. Ia tidak peduli lagi dengan nasibnya sendiri. Yang ia pedulikan hanyalah Nabi Muhammad SAW supaya tidak terkena senjata musuh dan terluka. Saat kaum muslimin semakin terdesak, terdengarlah teriakan dari salah seorang pasukan Islam bahwa Rasulullah SAW masih hidup. Akhirnya barisan kaum muslimin mulai kembali solid. Mereka perlahan menuju di mana Rasulullah SAW berada. Akhirnya kaum muslimin kembali bisa mengimbangi pasukan Quraisy. Sementara itu Thalhah bin Ubaidillah dan para sahabat yang mengelilingi Nabi mulai sedikit lega, meski dengan luka yang sangat parah. Rasulullah SAW terluka hingga gigi serinya terlepas.
Nusaibah lengannya sobek. Dan Tolhah, tahukah kalian wahai sahabat pecinta sirah, 70 anak panah menancap di tubuh Tolhah bin Ubaidillah. Namun luar biasanya beliau mampu bertahan berkat pertolongan Allah dan mengikuti misi mengejar pasukan Quraisy esok harinya pada perang Hamra'ul Asad. Luka seakan tidak mampu menghalangi semangat untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Perang Uhud terjadi pada tahun kedua Hijriyah, sementara Tolhah bin Ubaidillah wafat pada tahun ke-36 Hijriyah. Itu artinya setelah peristiwa Uhud dan Tolhah mengalami luka parah karena terkena panah sebanyak 70 anak panah, Tolhah masih hidup dan baru 30 tahun kemudian beliau wafat. Nabi pernah bersabda, jika kalian ingin melihat orang yang syahid yang masih hidup dan berjalan di muka bumi, maka lihatlah Tolhah bin Ubaidillah. Demikianlah Tolhah bin Ubaidillah, kegigihan, keberanian, keteguhan, dan pengorbanannya merupakan salah satu contoh terbaik bagi umat Islam. Sekian Maryam Masirah Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.